Selamat siang. Maaf kali ini kayaknya kita terlambat 5 menit ya. Eh, halo, Dokter Arbain sudah juga ada di sini. Cuman saya masih belum bisa melihat. Pak Didi, bisa nggak Dokter Arbainnya dia nih? Halo, Pak ya, Didi. Oh ya, Dokter Arbain, selamat ya, datang di acara ini. ya. Saya memperkenalkan sedikit dengan Pak Dokter Arbain sebentar mengenai siapa Dokter Arbain. Mungkin apa Dokter Arbain yang memperkenalkan lebih dulu atau saya aja yang ngomong mengenai Dokter Arbain yang mungkin bagi komunitas kami di sini ada yang sudah mengenal karena ada yang sudah jadi member Altram dan pastinya pernah ke ini ya, kemana, ke websitenya Altram atau ke YouTube-nya Altram. Ya. Nah, mereka sudah tahu Dokter Arbain yang biasanya banyak melakukan seminar, menjelaskan berbagai macam produk yang terkait dengan kegunaannya dari sisi medis mungkin. Nah, kalau setahu saya kenalnya Dokter Arbain adalah Dokter Arbain konsultan medis, tetapi saya punya CV-nya Dokter Arbain. Kalau saya persilahkan mungkin kalau Dokter Arbain bisa mau membuka sedikit mengenai Dokter Arbain yang nggak terlalu formal gitu. Ya. Boleh Bu Maike ya. Terima kasih waktunya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Aslamers, salam kenal ya. Saya Dokter Arbain, konsultan medis PT Altram. Saya kebetulan bergabung di PT Altram itu sudah 6 tahun ya. 6 tahun saya bergabung di PT Altram karena salah satu produk PT Altram yaitu Dr. Water ya, botol yang menghasilkan air untuk yang sehat menyehatkan. Nah, kebetulan juga saya sudah mendalami air ini 10 tahun lebih yang lalu. Jadi saya dalami air. Sebelumnya saya berkecimpung di dunia rumah sakit ya, mengelola rumah sakit, praktek juga. Kemudian setelah saya mendalami air dan mindset saya sebagai tenaga medis berubah tentang air, di situ mulai 2011 saya mulai keliling Indonesia untuk berbagi informasi tentang air ini ke masyarakat ya. Nah, alhamdulillah pada kali ini di komunitas MEP Dr. Ali ya, saya bisa share nanti bagaimana sebenarnya air itu. Mudah-mudahan di acara ini mindset kita tentang air yang selama ini sangat minim bisa terbuka sehingga kita bisa lebih sehat lagi. Itu mungkin pengantar sekedar perkenalan dari saya, Bu Mepe ya. Mungkin saya kembali ke ini, saya pengen memberikan CV-nya Dokter Arbain. Nah, ya, Dokter Arbain adalah lulusan Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia tahun 1990 UI ya Dok ya. Terus pengalaman kerjanya wah banyak sekali nih. Yang terakhir Direktur Rumah Sakit Harapan Mulia Bekasi sampai sekarang. Yang itu mungkin, yang lainnya itu banyak sekali ya sebelum mencapai jadi sekarang dan saya malah pengen tahunya Dokter Arbain tertarik terhadap air ini loh. Nah, itu yang paling penting ya di sini karena kita hari ini topik kita akan membicarakan mengapa air hidrogen dapat membantu mencegah dan mengobati berbagai macam penyakit. Nah, kayaknya topik ini sekarang cocok dengan kondisi saat kita ya, Dok ya. Yang kita dalam masa pandemi. Kadang-kadang kita udah hampir sudah 1 tahun lebih dalam kondisi seperti ini. Dan kita nggak tahu kapan ini akan berakhir,
Tapi yang pasti bahwa kita selalu mendapat ancaman terkena COVID ya. Walaupun sesudah kita menerima vaksinasi. Dan yang terakhir bahwa COVID itu bermutasi sedemikian banyaknya, sedemikian mutasinya itu lebih ganas daripada yang asalnya. Nah itu kita juga khawatir ya. Selain untuk urusan kesehatan, kalau kita bingung, memang selama pandemi kita juga bingung masalah pekerjaan. Tetapi yang kita lebih bingung lagi itu bagaimana menjaga kesehatan kita juga. Di samping kita juga komunitas kita punya keluarga yang mempunyai anak special need, anak spesial ya, anak spesial. Jadi kita itu kalau mama-mama di sini itu semuanya itu yang sudah tahan uji, Dok. Tahan uji itu bukan ibu-ibu biasa, tetapi ibu-ibu yang sudah bisa melakukan apapun karena tuntutan mempunyai anak spesial ini. Dan mereka pun saya tahu mereka kadang-kadang sangat terlalu capek secara mental dan secara fisik. Nah, jadi topik hari ini nih sangat menarik buat saya sebagai orang tua, karena biasanya yang kita bicarakan itu melulu hanya anak-anak ini, anak kita yang spesial ini. Kita nggak pernah membicarakan orang-orang di sekitar mereka, seperti orang tua, saudara, atau caregiver, siapa yang mengurus anak-anak ini. Nah, semua ini kan juga perlu sehat. Nah, baru kali ini kita punya kesempatan untuk membicarakan juga orang-orang yang di sekitar ini yang perlu sehat. Karena kalau kita sehat, kita baru bisa menjaga anak atau mengajak anak-anaknya. Itu yang paling penting menurut saya. Dan juga ini hari ini banyak partisipan sebenarnya yang mendaftar, karena ini harus pakai daftar. Karena saya mau tahu berapa supaya nggak kita kalau umpamanya terlalu banyak orang masuk, terlalu banyak orang yang bertanya, kita pun nanti nggak punya kesempatan untuk bertanya ke Dokter Arba'in. Oke Dok, kayaknya perkenalan saya mengenai Dokter Arba'in sudah secara formal dan informal. Nah, saya persilahkan Dokter Arba'in mungkin memulai untuk membicarakan mengenai air ini, yang memang topik kita yang paling membuat kita tertarik itu tuh adalah air hidrogen ini ya, yang mungkin saya cuman juga punya pertanyaan-pertanyaan yang banyak, yang saya juga baru kenal air Dr. Water ini mungkin baru 2 bulan secara pribadi. Jadi mungkin banyak pertanyaan dari saya pribadi, walaupun dan orang tua yang lain di sini. Kami persilahkan mungkin Dokter Arba'in untuk membuka. Ini slide-nya saya tutup ya, Dokter Arba'in. Ya. Oke. Terima kasih Bu Maipe ya. Ya, teman-teman sekalian, Alzheimer's ya. Kali ini kita akan membahas tentang air dan kesehatan. Air dan kesehatan. Nah, terus terang seperti saya sampaikan tadi ya, saya sudah 10 tahun lebih mendalami air. Nah, sejak saat itu mindset saya sebagai dokter tenaga medis berubah tentang air. Kalau dulu ketika pasien datang, saya praktek ya. Kalau pasien nanya air, saya bilang air sama aja, yang penting jangan kurang cairan. Nah, hanya sebatas itu. Nah, ternyata setelah saya dalami air itu lebih penting dari hal-hal yang lain yang terkait dengan kesehatan kita. Nah, sampai saya mengubah pola hidup sehat segala macam. Nah, mudah-mudahan pada kesempatan meeting siang hari ini, Bapak Ibu semua dapat pencerahan sehingga ada pengetahuan tentang air, sehingga sikap kita terhadap air yang kita minum pun akan berubah. Dan dengan merubah sikap kita terhadap air yang kita minum, insya Allah kesehatan kita pun akan jauh lebih meningkat ya. Saya mulai saja ya Bapak Ibu.
eh, bicara tentang kesehatan, ya, bicara tentang kesehatan, ada tiga faktor yang mempengaruhi kesehatan kita. Apa itu? Pertama, keturunan, genetik. Ya. Ada orang-orang yang ketika lahir langsung membawa penyakit, itu penyakit keturunan. Kemudian faktor yang lain, lingkungan. Nah, sekarang lagi sedang pandemi. Pandemi ini lingkungan sangat mempengaruhi kita. Makanya kita dibatasi, jangan berkerumun, jangan keluar rumah, atau itulah dibatasi. Karena lingkungan kita saat ini lagi tidak baik. Banyak penyakit infeksi virus corona di luar sana ya. Sehingga kita membatasi interaksi terhadap lingkungan. Lingkungan itu mempengaruhi sekali kesehatan kita. Nah, yang ketiga yang mempengaruhi kesehatan kita itu adalah gaya hidup. Nah, gaya hidup ini. Dari tiga faktor yang mempengaruhi kesehatan kita ini, gaya hidup itu yang terpenting, Bapak Ibu. Gaya hidup yang terpenting dari tiga faktor. Kenapa? Karena 80% penyakit yang ada di masyarakat itu karena gaya hidup. Penyakit degeneratif, ya. Itu karena gaya hidup. Nah, gaya hidup yang mempengaruhi kesehatan kita. Nah, jajaran kesehatan sudah tahu sejak lama, sejak saya belum jadi dokter ataupun masuk kuliah kedokteran, sudah tahu di SD diajarkan kita bagaimana gaya hidup. Karena gaya hidup mempengaruhi kesehatan, maka dibuatlah pola gaya hidup sehat, ya enggak? Mungkin dari SD kita udah diajarkan, SMP diajarkan bagaimana gaya hidup sehat itu. Nah, seperti pertama, makan makanan yang bergizi, itu gaya hidup sehat. Olahraga teratur, gaya hidup sehat. Terus kemudian hindari stres, kemudian istirahat yang cukup. Nah, itu semua gaya hidup sehat ya yang selama ini kita terapkan. Jadi makan makanan bergizi, istirahat cukup, jauhi stres, hindari bahan kimia segala macam ya. Olahraga teratur itu gaya hidup sehat. Nah, saya perhatikan di gaya hidup sehat yang diterapkan selama ini oleh jajaran kesehatan dan disosialisasikan ke masyarakat, tidak ada air, Bapak Ibu. Di situ tidak ada air, ada makanan, makan makanan yang bergizi, itu gaya hidup sehat. Kalaupun ada air, sebatas minum air putih, sebatas itu. Saya lihat sekarang air putih nggak semua sehat, Bapak Ibu, hati-hati. Air putih nggak semua sehat. Nah, nanti kita kupas lebih jauh supaya Bapak Ibu mindset tentang air minum ini berubah ya. Nah, itu gaya hidup sehat. Saya bilang, kenapa tidak ada air di dalam gaya hidup sehat yang diterapkan selama ini oleh jajaran kesehatan dan disosialisasikan ke masyarakat? Karena mindset air minum di jajaran kesehatan, termasuk saya dulu sebelum mengenal air, sangat minim, Bapak Ibu. Air sebatas menghidrasi tubuh, jangan sampai kita kurang cairan, sebatas itu. Nah, kalau haus segera minum, jangan sampai kita dehidrasi, sebatas itu mindsetnya. Jadi minum apapun, yang penting haus hilang. Nah, seperti itu. Ini sangat salah konsep seperti ini saya bilang. Sampai saya kalau di medsos atau apa, saya sounding gaya hidup sehat, itu yang pertama itu air minum. Air sehat menyehatkan. Itu yang pertama. Baru makanan-makanan yang bergizi. Kemudian baru olahraga teratur. Kemudian istirahat cukup, hindari bahan kimia. Jadi yang pertama, Bapak Ibu, gaya hidup sehat itu adalah air sehat menyehatkan yang kita konsumsi, yang kita minum setiap hari. Jadi air. Kenapa seperti itu? Nah, dulu bukan air ya, bukan air. Kita sosial makan makanan bergizi. Bahkan ketika kita SD, SMP, kalau tentang makanan lebih jauh lagi di gaya hidup sehat ini ada 4 sehat, 5 sempurna. Ya, kalau kita makan harus ada karbohidrat dari nasi, kentang, ubi segala macam. Harus ada protein, lemak dari daging segala macam, ikan, udang segala macam. Kemudian ada vitamin, mineral segala macam ya. Itu dari buah dan sayur. Kalau kita makan harus ada nasi, harus ada sayur, buah, kemudian harus ada daging sumber proteinnya.
Nah, yang sempurnanya pakai apa? Susu. Nah, lagi-lagi ini kita terjebak di dalam konsep bisnis ya. Susu. Jadi bukan air sehat menyehatkan. Nah, ini di gaya hidup sehat seperti itu. Nah, sehingga saya rubah yang tadi gaya hidup sehat yang saya terapkan selama ini. Pertama, air sehat menyehatkan, baru makanan-makanan bergizi, olahraga teratur, istirahat cukup, segala macam, hindari kimia. Kenapa air begitu penting menurut Dr. Arba'in?